Baik anak-anak, untuk mengawali kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini, alangkah baiknya berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, baik teman-teman. Kita panggil teman-teman karena kita di sini tiba-tiba seumuran, gitu ya. Oke, how are you today? Yes, I'm fine. Good morning. Oke. Untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai tentang apa teman-teman? Ada yang tahu? Tidak. Oke. Hukum Syariat. Hukum Islam. Di sini kita akan belajar hukum Islam. Tapi sebelum itu, saya akan cek semangat teman-teman. Itu hukum Islam, Ustaz. Islam, ini Islam ya teman-teman. Nah, sebelum itu saya akan mengecek semangat teman-teman. 1 kali turun tangan, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Oke? Udah nih, 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Oke, bisa? Oke, baik, saya ulangi. 1 kali tepuk tangan, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, berkali-kali. Nah, kalau berkali-kali teman-teman jawab jempol, salur. Bisa dicoba? Gimana? Oke, berkali-kali jempol, salur. Oke. 5 kali tepuk tangan. Kurang waktu. 5 kali tepuk tangan. Berkali-kali jempol, salur. Oke, 1 kali saya ulangi. 1 kali tepuk tangan, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, berkali-kali jempol, salur. Oke teman-teman, yang buat kita mulai pelajaran tentang hukum Islam, perlu diketahui bersama bahwasanya hukum Islam adalah cabang ilmu dari ilmu fikih. Ilmu apa teman-teman? Ilmu fikih. Hukum Islam adalah cabang dari ilmu fikih. Nah, kalau kaidah penulisannya adalah FIQH, dibacanya fikih. Oke, begitu. Yang namanya ilmu fikih adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu untuk kita belajar, untuk kita menjalani kehidupan sehari-hari. Intinya adalah dasar dari segala ilmu. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya baru ada ini bisa bertemu dengan teman-teman dari SMP ITB Lukman Hakim untuk belajar hukum Islam. Nah, perlu diketahui bersama bahwasannya ada yang tahu hukum Islam? Oke, bahas siapa? Ya, balik ke hukum Islam ada berapa? Ada 5. Ada yang bisa bantu jawab lagi? Aku. Ada berapa? Ada 5. Yang cowok? Ada 5. Ada 5. Jadi hukum Islam itu ada 5. Nah, dalam materi pembelajaran fikih ini terkait tentang hukum Islam, nanti teman-teman di SMP ITB Lukman Hakim diharapkan mampu mempraktekkan, mengamalkan dan memahami tentang hukum-hukum Islam yang ada 5. Oke, ada yang tahu yang pertama itu apa? Mandu. Ada yang punya pendapat lain? Fardu atau wajib?
yang ketiga ada haram. Yang keempat makruh apa mubah? Oke, makruh dulu nggak apa-apa. Kemudian yang kelima ada mubah. Ternyata teman-teman di sini pinter-pinter ya. Ayo saya. Untuk pengertiannya, fardu adalah suatu perkara yang dilakukan mendapat pahala dan ditinggalkan mendapat dosa. Contohnya, sholat apa nih? Sholat 5 waktu atau sholat maktubah waktu. Selain sholat ada lagi puasa Ramadan. Kemudian ada lagi zakat. Ada lagi, ayo, hari Senin wajib pakai biru putih. Itu wajib nggak? Oh, berarti masuk ini nggak? Enggak. Soalnya hukum-hukum Islam kan nanti aja ya. Ini intinya ini dulu. Berarti hukum itu bisa fleksibel tergantung pada situasi dan kondisi. Kalau misal misalkan di peraturan hari Senin wajib pakai biru putih, wajib mengikuti upacara bendera, tapi yang itu bukan yang dimaksud dari hukum Islam ini. Nah, itu nanti ceritanya beda lagi. Ada lagi? Masih banyak. Ayo, ada lagi? Iya, menutup aurat. Menutup aurat juga hal yang wajib. Kita harus menutup aurat. Nah, jadi saya ulangi lagi, fardu adalah suatu perkara yang dikerjakan mendapat dan ditinggalkan mendapat dosa. Contohnya, sholat, puasa, zakat, menutup aurat, haji. Iya, ini bulan haji ya. Satu lagi haji. Nah, dari fardu wajib itu dibagi menjadi dua. Yang pertama wajib fardu ain dan kifayah. Nah, fardu ain contohnya pengertiannya dulu. Kalau fardu ain itu semua orang Islam harus mengerjakannya. Kalau fardu ain. Kalau fardu kifayah, apabila satu golongan, satu kelompok sudah ada yang mengerjakan satu, maka gugur kewajiban satu kaum tersebut. Kayak contoh singkatnya, kalau misal memandikan jenazah. Kalau misal satu kampung ada orang meninggal, kan wajib dimandikan, wajib disolatkan, ya kan? Kalau misal satu kampung tidak ada yang menyolati, tidak ada yang memandikan, maka satu kampung tersebut mendapat dosa. Tapi kalau misal satu kampung hanya ada satu tok yang menyolati, yang mengadani, yang memakamkan, itu yang mengurus silat, itu semua kampung dosanya gugur, nggak mendapat dosa. Beda lagi kalau fardu ain. Kalau misal silma nggak melaksanakan, ya silma dosa. Nggak melaksanakan ya dosa. Apalagi cowok kalau nggak melaksanakan ya dosa. Begitu ya, singkatnya gitu. Contohnya kalau fardu ain seperti ini: puasa Ramadan, zakat, sholat 5 waktu, menutup aurat. Kalau fardu kifayah tadi sudah disebutkan oleh Mbak Bella, ada memandikan jenazah. Ada wajib nggak? Wajib apa sunnah? Wajib apa sunnah? Kenapa sunnah? Kenapa wajib? Ayo. Tadi yang jawab sunnah siapa? aku. Kenapa sunnah? Kenapa wajib? Sholat bisa. Jadi kalau azan itu hukumnya wajib fardu kifayah. Misal di pondok nggak ada yang azan, maka seluruh pondok dosa kafir. Tapi kalau dalam satu pondok ada satu yang azan, dosanya gugur. Itu kalau
Kemudian ada yang namanya sunnah. Pengertiannya adalah sunnah adalah suatu perbuatan yang dilakukan mendapat pahala, yang ditinggalkan tidak sunnah. Contohnya seperti apa? Sholat sunnah, terus ada lagi puasa Senin Kamis, terus Nabi Daud ya. Intinya setiap hari kita itu melakukan hal-hal yang sunnah kalau kita dikerjakan dan diniati untuk melakukan hal-hal yang sunnah. Kemudian ada yang haram. Nah, pengertiannya adalah haram adalah suatu perkara yang dilakukan mendapat dosa, ditinggalkan mendapat pahala. Contohnya pacaran, seperti pacaran. Yang pertama adalah pacaran. Ada lagi maksiat. Ada lagi meninggalkan sholat. Ada lagi makan babi. Gibah. Intinya sing ora pipi termasuknya masuk ke dalam haram. Ada yang mau dipertanyakan dari haram? Tidak. Terus apa? Iya boleh. Selain itu apa lagi? Oh, selain yang haram, selain yang ini banyak. Kayak misal membantah perkataan orang tua itu juga perbuatan yang tidak pantas, haram, dosa. Kemudian mencuri, mencuri, mabuk-mabukan, berzina itu juga perbuatan haram. Terus makruh, ada yang tahu pengertiannya apa? Ya, jadi makruh adalah suatu perbuatan yang dilakukan tidak apa-apa, ditinggalkan mendapat pahala. Kalau sunnah kan suatu perbuatan yang dilakukan mendapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Kalau makruh, ditinggalkan mendapat pahala, dikerjakan tidak apa-apa. Contoh dari perbuatan yang makruh, makan petek. Yang makan petek adalah perbuatan yang makruh. Makan petek, makan jengkol, ngerokok, dan lain sebagainya itu perbuatan yang makruh. Kemudian yang terakhir ada soal mubah. Mubah pengertiannya apa dulu nih? Oke, mubah dilakukan mendapat pahala, dilakukan tidak apa-apa, tinggalkan juga tidak apa-apa. Contohnya ziarah. Nah, contohnya makan. Makan adalah suatu perkara yang mubah. Selain makan ada lagi tidur. Tidur juga mubah. Tapi dua elemen ini apabila kita tidak makan kemudian kita menimbulkan mudharatan, nanti hukumnya bisa berubah lagi. Kayak misal nih, tadi ada yang bilang makan babi. Makan babi kan awalnya halal, tapi ketika ada kondisi yang memungkinkan tidak ada makanan sama sekali, kita makan babi, hukumnya berubah menjadi halal. Sama halnya seperti makan. Kalau kita tidak makan, kita sakit, bisa menimbulkan kematian. Nah, itu bisa menjadi fardu, wajib, ya enggak? Kalau kita nggak makan, kita meninggal, begitu. Nah, teman-teman, cara menghafalnya itu sangat mudah. Ini harus. Nah, mungkin pada kali ini materinya cukup di hukum Islam saja. Diharapkan tadi teman-teman bisa memahami, mempraktekkan dan mengamalkan pada kehidupan sehari-hari. Terkhusus untuk diri sendiri, umumnya untuk orang di sekitar kita. Sebelum menutupi pembelajaran hukum Islam, kita review dulu. Apa teman-teman? Kita sudah review. Pertama, hukum Islam itu ada 5. Pertama, wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Cara menghafalnya dengan kita bernyanyi. Contohnya gini. Hukum-hukumnya Islam ada 5 macamnya.
Pertama itu wajib harus dilaksanakan, dosa ditinggalkannya nanti masuk neraka. Fardu ain dan fardu kifayah, sunnah tak apa-apa, baiknya dikerjakan, mendapatkan pahala jika dilaksanakan. Jangan dekati haram, harus kita hindarkan. Berdosa jika kita mengerjakan mubah tak apa-apa dan tak dapat pahala, makruh juga tak apa, baiknya ditinggalkan, mendapatkan pahala jika meninggalkannya. Kawan, itu hukum-hukum Islam. Kita ulangi sekali lagi sambil gini. Oke? Sepakat. Nanti videonya bisa ngomong. Oke? 1, 2, 3. Hukum-hukumnya Islam ada 5 macamnya. Pertama itu wajib harus dilaksanakan, dosa ditinggalkannya nanti masuk neraka. Fardu ain dan fardu kifayah, sunnah tak apa-apa, baiknya dikerjakan, mendapatkan pahala jika dilaksanakan. Jangan dekati haram, harus kita hindarkan. Berdosa jika kita mubah tak apa-apa dan tak dapat pahala, makruh juga tak apa, baiknya ditinggalkan, mendapatkan pahala jika meninggalkannya. Kawan, itu hukum-hukum Islam. Sudah pada bisa. Untuk mengakhiri pertemuan pada kali ini, saya mempunyai tebak-tebakan. Oke. Yang pertama saya mau bertanya kepada siapa yang mau ditanya? Aku. Oke, Bella. Hukum Islam ada 5. Oke, yang pertama fardu, yang kedua sunnah, yang ketiga, yang keempat makruh, yang kelima kalau fardu, Wajib dilakukan. kalau ditinggalkan, kalau sunnah, kalau dilaksanakan mendapat pahala. Ya, jadi dia tebak-tebakannya adalah kalian harus fokus. Harus fokus. Harus fokus. Harus fokus. Clue-nya adalah fokus. Fokus, dan fokus. Teman-teman ikuti apa yang saya katakan. Ikuti apa yang saya katakan. Tapi harus fokus. Ikuti apa yang saya katakan. Oke. Bebek, ayam. Bebek, ayam. Bebek, ayam. Bebek, ayam. Kucing. Kucing. Nah, ada berapa jumlah kucing? Ada berapa jumlah kucing? Oke, betul, mantap betul. Oke, pertemuan kali ini cukup sampai sini saja. Semoga Allah SWT memberi pemahaman ilmu, keberkahan ilmu, dan nantinya kita menjadi generasi penerus bangsa yang memiliki akhlakul karimah yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Saya Marwani mohon pamit undur diri. Apabila ada perkataan perbuatan yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Teman-teman tetap semangat, jangan lupa makan, jangan lupa sholat, oke? Oke. Untuk mengakhiri pertemuan pada kali ini, mari kita bareng-bareng mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin.